Oke, selamat pagi Bapak George. Kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan materi dari dasar-dasar humas, yaitu organisasi public relation. Nah, perkenalkan di sini saya Sarah, dan juga ada teman-teman kami, yaitu ada Afril, Rafli, Diva, Rias, dan juga Faisal. Baiklah, boleh Rias dimulai yang pertama. Oke. Menurut Gito Sudarmo dan Sudita pada tahun 2000, organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Sebagai seorang public relations, kerap dikaitkan dengan semua aktivitas bisnis yang berorientasi profit atau mencari keuntungan secara ekonomi. Dari perspektif public relations, organisasi non-profit bisa dibagi ke dalam dua macam, yaitu organisasi non-profit pemerintah dan non-profit bukan pemerintah. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa perbedaan dari organisasi profit dan non-profit. Yang kedua, apa kegiatan public relations di organisasi profit dan non-profit. Lalu yang ketiga, apa kegiatan public relations dalam organisasi non-profit dan non-pemerintah. Lalu yang keempat, apa saja contoh sebagai public relations di organisasi profit dan non-profit pemerintah. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan dari organisasi profit dan non-profit. Lalu yang kedua, mengetahui kegiatan public relations di organisasi profit dan non-profit. Lalu yang ketiga, mengetahui kegiatan public relations dalam organisasi non-profit dan non-pemerintah. Lalu yang terakhir, mengetahui apa saja contoh sebagai public relations di organisasi profit dan non-profit pemerintah. Oke, slide selanjutnya boleh dilanjutkan dengan Rafli. Rafli, tolong di Iya. Dari perbedaan organisasi profit dan non-profit. Komponen atau unsur-unsur pembiayaan. Organisasi non-profit bisa mendapatkan pendanaan dari beberapa pintu lain seperti bantuan dari pemerintah, sumbangan dari donatur, yayasan, atau pembiayaan dari hasil donasi para sukarelawan. Organisasi non-profit bisa jadi adalah bagian dari yayasan yang didirikan oleh organisasi profit untuk menyalurkan CSR, Community Social Responsibility. Organisasi non-profit yang berdiri dari CSR perusahaan biasanya mengandalkan pendanaan organisasinya dari CSR perusahaan. Perbedaan organisasi profit dan non-profit. Sumber daya manusia, staf. Organisasi profit akan merekrut karyawan atau pekerja sebagai tenaga kerja profesional yang digaji. Sedangkan dalam organisasi non-profit mengandalkan anggota yang dinamakan relawan sebagai sumber daya yang menghidupi organisasi. Walaupun sama-sama membutuhkan kreativitas dan produktivitas, dalam organisasi non-profit, para relawan akan mendapatkan umpan balik berupa pengalaman berbagai dengan sesama dan lebih dekat dengan lingkungan. Oke, selanjutnya itu ada keragaman customer atau pangsa pasar. Organisasi profit akan membuat rencana dan menganalisis segmentasi dan pangsa pasar organisasi mereka sehingga customer bisa melirik barang atau jasa yang mereka produksi. Sedangkan organisasi non-profit tidak menargetkan pangsa pasar tertentu untuk organisasinya. Sasaran pasar mereka adalah masyarakat umum yang berada dalam wilayah fokus organisasinya. Misalnya saat mendirikan organisasi non-profit untuk membantu anak-anak yatim dan kurang mampu, maka mereka akan fokus pada panti-panti asuhan dan anak-anak terlantar yang ada di jalannya. Selanjutnya ada budaya organisasi. Ukuran kesuksesan dari organisasi profit adalah mendapatkan
laba yang tinggi, atau kalau bisa melebihi target yang ditetapkan. Organisasi akan dikatakan semakin maju jika finansial perusahaan dalam keadaan yang baik, stabil, dan bisa naik secara berkala. Sedangkan untuk organisasi non-profit, mengandalkan tujuan atau misi awal dari organisasi bisa tercapai dan berdampak baik pada masyarakat umum. Slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Cahya. Untuk perbedaan organisasi profit dan non-profit yang ketiga ada pajak. Untuk organisasi profit, menurut aturan yang berlaku, mereka harus membayar pajak. Ada ancaman denda dan penjara bagi organisasi profit yang mangkir dari pembayaran pajak. Sedangkan untuk organisasi non-profit sendiri, mereka bebas dari beban pajak. Dana perusahaan akan dipakai sebagai kegiatan CSR atau Community Social Responsibility dan tidak terhitung sebagai komponen wajib pajak. Kegiatan public relation dalam organisasi profit dan non-profit sendiri, yang pertama ada untuk kegiatan public relation profit, menyampaikan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat luas, dan yang kedua ada mendukung upaya-upaya peningkatan laba perusahaan. Untuk kegiatan non-profit sendiri, yang pertama ada mengintegrasikan public relation dengan marketing dan manajemen. Yang kedua ada pimpinan sektor non-profit meningkatkan standar dan menekankan bantuan public relation. 3, merekrut sukarelawan dan mencari sumbangan. 4, advertising berbayar sebagai taktik komunikasi. 5, kemitraan strategis yang menghubungkan organisasi non-profit dan perusahaan donor dan organisasi media berita. Yang terakhir ada teknologi, termasuk website dan email. Telah memperkuat selektivitas dan jangkauan komunikasi. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan Diva. Nah, selanjutnya ada kegiatan public relation di organisasi non-profit pemerintahan. Praktisi humas pada organisasi non-profit pemerintah berfungsi membantu menjelaskan kegiatan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan kepada masyarakat, atau sebaliknya, menerima umpan balik dari masyarakat untuk selanjutnya yang akan disampaikan kepada pimpinan organisasi. Di Indonesia sendiri, selain menggunakan humas internal, organisasi tersebut menggunakan konsultan humas profesional untuk menginformasikan kegiatan atau mengkampanyekan program tertentu. Di sini, organisasi seperti lembaga atau badan pemerintah, departemen atau kementerian, lembaga negara, komisi independen, dan sebagainya. Kegiatan public relation di organisasi non-profit dan non-pemerintahan. Organisasi non-profit bukan pemerintahan terdiri atas donatur perorangan, organisasi, perusahaan, atau bisa juga lembaga pemerintah yang perusahaannya atau bisa juga lembaga pemerintah yang bersimpati dengan gerakan atau tujuan organisasi yang bersangkutan. Organisasi non-pemerintah semacam ini sangat bergantung pada kegiatan pengumpulan dana atau fundraising yang kerap diadakan untuk menunjang operasionalnya. Dengan demikian, tujuan humas yang penting pada organisasi ini adalah menarik khalayak untuk kegiatan pengumpulan dana yang terkumpul dan menarik minat orang untuk menjadi sukarelawan. Oke, selanjutnya April. Baik, terima kasih Sarah. Saya Aflatifah Mokhtar akan menjelaskan atau mempresentasikan slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh kegiatan PR di organisasi profit dan juga analisisnya. Nah, untuk kegiatan PR di organisasi profit itu sendiri, contohnya adalah Bank Mandiri. Nah, kegiatan yang waktu gempa kemarin, yang gempa Cianjur, itu Bank Mandiri memberikan bantuan seperti membagikan paket makanan, minuman, sembako, pasukan air bersih, tenda, bahkan keperluan anak-anak dan ibu hamil, seperti susu formula, popok, susu, untuk ibu hamil pun masih ada gitu, dan juga masih banyak bantuan lain yang diberikan oleh Bank Mandiri ini kepada masyarakat di Cianjur kemarin. Dan untuk analisisnya sendiri, nah
kegiatan yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini, kegiatan community relation yang dilakukan oleh Bank Mandiri, itu adalah kegiatan-kegiatan sosial untuk komunitas, baik yang sudah terprogram maupun spontan. Nah, dengan melakukan ini, diharapkan nama baik dari Bank Mandiri itu bisa semakin besar, serta dikenal oleh banyak orang. Bisa dibilang saja ya sebagai meningkatkan image perusahaan seperti itu. Dan tentu saja hal tersebut bisa membuat laba meningkat serta menguntungkan. Oke, next slide. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kegiatan di organisasi non-profit dan non-pemerintahan, serta juga analisisnya. Nah, berbeda dari yang tadi itu adalah keperluan pribadi. Itu untuk pemasukan pribadi, seperti itu. Nah, kalau ini contohnya adalah LSM, yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang. Nah, kalau yang tadi bertujuan untuk memberikan laba, sekarang bertujuan untuk memberikan pelayanan nih kepada masyarakat secara sukarela tanpa bertujuan meraih keuntungan apapun. Nah, dari LSM ini, itu tuh bisa berbentuk wisata atau pariwisata yang mendorong pelestarian berbagai objek wisata alam, seni kebudayaan tradisional, dan kebudayaan nenek moyang yang potensial. Nah, dengan begitu, itu dapat meningkatkan keingintahuan para turis mancanegara untuk datang ke Indonesia. Dan mereka sekali lagi melakukannya secara sukarela, tanpa bertujuan untuk meraih keuntungan apapun. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Bisa dilanjutkan oleh Faisal. Slide selanjutnya, contoh kegiatan PR di organisasi non-profit dan non-pemerintah, serta analisis. Contohnya, strategi public relation, aksi cepat tanggap ACT dalam membangun citra positif program global kurban. Analisisnya, aksi cepat tanggapan ACT hadir sebagai lembaga kemanusiaan dengan program global kurban yang mengusung tema sejauh apa kita berkurban. Bukan jauh yang diukur dari jarak, tapi sejauh apa manfaat kurban bagi saudara-saudara muslim yang lain sedang dilanda bencana, kelaparan, atau menjadi korban konflik dan peperangan yang tak kunjung. Adapun keberhasilan ACT dalam program global kurban tidak lepas dari peran public relation yang bertujuan untuk memperoleh pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan dari masyarakat luas, dan sudah pasti erat kaitannya dengan masalah pencitraan bagi sebuah lembaga atau organisasi. Kesimpulannya, organisasi profit yaitu merupakan suatu bentuk proses kerjasama yang diupayakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi non-profit merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung suatu perihal atau isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang profit yaitu menyampaikan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat luas, dan kegiatan dilakukan seorang PR non-profit yaitu merekrut sukarelawan dan mencari sumbangan adalah peran standar yang diharapkan daripada staf PR. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang organisasi non-profit pemerintah berfungsi membantu menjelaskan kegiatan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan kepada masyarakat, dan organisasi non-profit non-pemerintah adalah menarik khalayak untuk kegiatan pengumpulan dana. Tujuan lainnya menarik minat orang untuk menjadi sukarelawan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Ya udah selesai.